Jadi ada empat kira-kira Empat poin besar di rakorda itu. Iya. Yang ketiga adalah persoalan persoalan pilkada. Nah, kenapa? Kan ada orang mengatakan, kok MUI rasa Bawaslu gitu ya? MUI rasa Bawaslu. Ada Iya. juga begini loh Bu ya. Iya. Wewenang MUI terlalu jauh. Iya. Saya mau nanya juga jauhnya berapa kilometer? Ya itu. Sekarang kita menarik loh ya. Sekarang kita kenapa MUI melarang Ustadz Abdul Somad, Nah, melarang membubarkan tabligh akbar. Ini keumatan Bu ya. nah, inilah persoalan ketika kita tidak memahami substansi masalah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sahabat setia, sisi lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita kembali hadir dan tampil di sisi lain yang berbeda. Ini edisi spesial di mana kita hadir di ulama kita, di mana tempat kediaman atau surau Buya Haji Dr. Haji Kusrizal Ghazahar LCM AG. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, dan di tengah kesibukan waktu beliau menyempatkan sedikit waktu untuk sisi lain Aspen. Ini luar biasa, kita ucapkan terima kasih dan kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Buya, terima kasih atas kesediaan waktu yang Buya berikan buat tim sisi lain Aspen. Masya Allah, makasih sama-sama, barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah Buya. Semoga Buya tetap selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan Semuanya, insya Allah. untuk semuanya insya Allah. Baik sahabat semuanya, tentu kita tidak perlu jelaskan siapa Buya kita. Yang jelas beliau adalah Ketua MUI Sumatera Barat. Izin Buya, sisi lain hadir ini untuk di tengah hiruk pikuk sebenarnya media sosial bercerita tentang Sumatera Barat. Sebelumnya Sumbar ini juga diuji dengan beberapa peristiwa Buya. Ada longsor, kemudian ada peristiwa sosial yang sama-sama kita simak. Yang terakhir juga masalah di Pasaman Barat. gitu ya, Pasaman Barat. Seakan-akan ujian itu belum berhenti. Kemudian tiba-tiba ada berita hangat yang sudah menasional ya Buya tentang peristiwa ini. Buya, kami ingin tahu Buya, apa sebenarnya yang terjadi di Sumbar, terutama mungkin dari kasus yang mencuat ini loh Buya. Mungkin minta ini sama Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama, terima kasih. Ini suatu kesempatan sebenarnya bagi saya untuk berbicara dalam bentuk dialog ya. Jalan Buya. Karena selama ini banyak pertanyaan yang datang, Iya. atau kritikan, Iya. saya menjawabnya tidak dalam berhadapan, dalam bentuk dialog. Sehingga tentu dalam waktu kita monolog seperti itu, saya cuma membayangkan kalau ditanya orang begini, saya Ini jawab jawabannya. ini. Iya. Nah sekarang kan sudah di hadapannya, bolehlah sejauh yang mampu, tapi saya tidak tahu semuanya ya. Iya Buya, saya juga sama Buya, sama juga. Saya tidak bisa menjawab juga, bertanya juga banyak hal, tidak mewakili Buya. Iya, Ya, Buya. Jadi dinamika dakwah dan bagaimana mengelola umat itu memang seperti ini adanya. Kita tidak bisa menganggap ini suatu hal yang luar biasa ya. Ini biasa saja sebenarnya. Ya, ini memang biasa saja semenjak dulu MUI Sumatera Barat menghadapi berbagai persoalan ya. Iya. Dahulu pernah ada penolakan Siloam, ada berbagai macam. Iya, Ya semua itu kita lewati, kita lalui dengan tetap menjalankan tugas-tugas keulamaan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu terlalu berlebihan. Karena itu saya hadir di media sosial, tapi ketika media sosial itu sudah berisikan caci maki dan berbagai macam, daripada merusak hati kita, karena kan semestinya media itu kita pakai berdialog. Iya. Nah ketika kita sudah jawab, tetapi sudah bahasanya kenapa Anda berkoar-koar begini, itu kan tidak bagus lagi. Ya Iya. sudah, saya tidak layani, tidak kecuali yang terbatas layani, ya sudah. Siapa yang mau bertanya, surau kita kan
Ada. Nah, kemudian juga bisa telepon. Tadi kan saya ditelepon oleh salah seorang kawan dari Ormas Nahdlatul Ulama. Saya jelaskan dan dia memahami. Jadi tidak usah kita terlalu menghadapi situasi ini. Ya kita yakin badai pasti berlalu. Ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu. Nah, dari pertanyaan tadi sebenarnya ada hal yang sangat berharga dari pertanyaan itu. Ternyata masalah kita itu banyak. Oh gitu. Ya, bukan masalah ini saja. Jadi ini masalahnya tadi Buya mulai dengan masalah ini biasa. Ya. Berarti ada masalah yang luar biasa di balik ini. Banyak masalah kita dan persoalan. Makanya kalau orang berbicara Rakorda, rapat koordinasi MUI Sumatera Barat dengan MUI se-Sumatera Barat yang berasal dari kabupaten kota. Ini ada pula yang bertanya, kok tidak dibawa ormas? Ya, saya katakan ini kan rakor. Rakor itu kan internal. Jadi ya tidak melibatkan. Ini kan melibatkan ulama-ulama di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat dan di dalam majelis ulama itu sendiri gitu ya. Nah itu yang dikatakan rakor gitu ya. Dengan antar lembaga di dalam koordinasi MUI Sumatera Barat. Iya. Nah tetapi di dalam MUI itu masing-masing ormas itu kan punya wakil. Oh iya Bu ya. Iya, MUI itu kan terdiri dari orang-orang dari ormas. Ada ormas ya Bu ya. Iya, ada masing-masing pengurus MUI itu dia berasal dari ormas yang berbeda. Ada yang Muhammadiyah, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari Tarbiyah, ya seperti Tarbiyah, ada yang dari Dewan Dakwah juga seperti Ustaz Kosasi kan dari Dewan Dakwah. Kemudian ada juga dari kalau di komisi-komisi itu bergabung semuanya. Bahkan di Sumatera Barat kita memasukkan akademisi banyak. Sekum saya akademisi. Dia tidak terlibat dengan ormas A, ormas B, ormas C. Oh gitu. Nah, jadi begitu. Jadi komposisi pengurus MUI itu dia beragam. Nah, sudah terwakili dan itu hadir hampir 100 orang. Jumlahnya 100 orang. Hampir 100. Saya berapa kemarin itu karena kita kan menyediakan porsi per kabupaten kota itu waktu itu 2 orang, yaitu ketua umum dan ketua bidang fatwa. Tapi ada yang minta kami bertiga, ya sudah, semangatnya begitu. Itu dari Mentawai juga datang dari Mentawai. Nah itu bukan rakorda tiba-tiba ya. Tapi tempatnya kan kalau dengar-dengar itu Fekum ya. Ya, jadi ada apa MUI, usaha MUI ini masalah. Makanya saya katakan banyak masalah kan. Iya. Salah satunya kita bicara tentang pariwisata halal. Selama ini ya. MUI yang termasuk yang mendorong agar pemerintah Sumatera Barat, bahkan boleh dikatakan MUI lah yang pertama, MUI Sumbar yang mendorong Dinas Pariwisata untuk bisa melahirkan perda wisata halal ini. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya bawa orang LP POM MUI pusat ke Dinas Pariwisata. Tetapi ketika itu telah lahir berbagai macam dengan dinamikanya, dan ini persoalan yang panjang juga itu perjalanan kalau kita berbicara dengan dinamikanya lahir. Nah, ada yang perlu kita bicarakan lebih serius. Kira-kira apa komponen-komponen pariwisata halal itu? Nah, tentu mau tidak mau salah satunya adalah akomodasi, tempat penginapan. Nah, di dalam pantauan MUI belum ada satupun hotel di Sumatera Barat ini yang benar-benar memiliki sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional. Waktu itu atau sekarang ya? Sekarang sudah 1. Oh gitu. Nah, kenapa di Payakumbuh? Kan itu yang saya katakan. Oh iya, kenapa di Payakumbuh? Kan itu di Payakumbuh. Ditanya kan, kenapa? Yang pertama ini bukan MUI Kota Padang. MUI Kota Padang sudah ada, Bu Yadi Peri ketuanya. Ini MUI Sumatera Barat. Kalau MUI Sumatera Barat dia mau berrakorda di mana saja, mau di Mentawai, mau di Darmas Raya, wilayahnya Sumbar nih ya. Nah, tetapi kenapa dipilih itu? Karena dari usaha MUI meminta beberapa hotel yang kita anggap siap, tolonglah bersyariah tetapi terstandarisasi dengan standar yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, satu-satunya yang mau memenuhi tuntutan itu, karena itu hampir 85 item lebih kurang yang harus dia penuhi untuk persyaratan mendapatkan sertifikat syariah dari MUI itu.
Nah, satu-satunya baru ya Hotel Mangkuto itu. Nah, jadi ini bersamaan, makanya kita undang itu sudah berapa tahun yang lalu itu. Jadi kalau dikatakan kegiatan itu tiba-tiba ya, kegiatan itu seperti diadakan di waktu itu, tidak. Itu panjang perjalanannya. Setelah hotel siap, kemudian kita tentu menyiapkan juga ada tamu dari MUI Pusat yang biasanya secara etikanya sebaiknya dihadiri oleh MUI Pusat, yaitu, nah kebetulan Buya Anwar Abbas, karena beliau memang orang kita dan mengerti dengan kondisi Sumatera Barat, waktu itu beliau dalam keadaan sakit, masuk rumah sakit, tertunda lah. Nah, kemudian beliau siap dan menyiapkan dan disesuaikan pula dengan jadwal Bapak Gamawan Fauzi, karena ada kita pembicaraan terkait dengan pemerintahan, dengan birokrasi pemerintahan, hubungan antar MUI dengan pemerintah dan berbagai macam. Nah, tentu kita butuh pula keilmuan lain bagaimana pemerintahan ini dijalankan. Ya, doktornya salah satunya adalah Dr. Gamawan Fauzi. Di samping beliau bukan hanya ilmuwan di bidang itu, beliau kan juga praktisi. Beliau mantan dulu Menteri Dalam Negeri kan, pernah jadi gubernur, pernah jadi bupati. Nah, jadi semua itulah yang akhirnya membawa acara itu terjadi di Payakumbuh dalam waktu itu gitu ya. Itu sudah sebulan yang lalu dari peristiwa yang sekarang. Ya, heboh ini berarti tanggal berapa ya? 22 September dahulu. Peristiwa itu terjadi tanggal 22 September. Peristiwa Rakorda itu 22 September. Ini kan 20-an kemarin kan. Nah, oh gitu ya. Iya. Nah, jadi itu masalah. Berarti yang hadir di situ juga Gamawan Fauzi hadir. Kemudian tokoh lain siapa ya? Buya Anwar Abbas. Beliau Anwar Abbas. Buya Anwar Abbas wakil ketua umum MUI Pusat. Oh gitu. Nah, kemudian para ulama dari berbagai daerah MUI Sumatera Barat. Itu MUI perwakilan MUI kota kabupaten. Ya. Tidak ada yang absen itu MUI. Oh, seluruhnya yang sudah kan ada MUI yang belum lagi musda sampai hari ini ya. Nah, seperti Padang Pariaman tentu dia tidak bisa. Hanya Pariaman yang tak Padang Pariaman dengan Darmasraya. Darmasraya dua ya. Di luar itu semua hadir. Semua hadir. Bahkan diundang 2 ada 3. Oh gitu. Dan itu sepakat yang hasil itu ya. Nah, hasilnya yang jelas sepakat. Semuanya itu disidangkan, dibacakan, ada yang dibahas lebih mendalam, ada yang sudah clear dan diterima, dan itu ada proses loh. Keputusan-keputusan itu tidak tiba-tiba saja dihadirkan, tetapi juga dilakukan FGD dahulu di tingkat provinsi oleh komisi-komisi terkait. Oh, di tingkat provinsi sudah ada FGD. Jadi FGD dahulu seperti sebenarnya yang kalau saya yang menarik itu atau yang sangat penting untuk disikapi dari acara Rakorda itu bukan perkara pilkada dan ini cuma mungkin ini banyak kepentingan ada terkait dengan berbagai kondisi sekarang itu ada 5 halaman lebih kurang itu terkait dengan perkara LGBT, dengan perkara penyakit masyarakat. Oh, itu keputusan yang paling awal apa sebenarnya? Keputusan yang paling awal dalam rapat. Kalau tidak salah yang pertama terkait dengan aliran yang menyimpang. Aliran yang menyimpang. Ya, ada bagaimana koordinasi, bagaimana fatwa yang telah keluar dikawal, kemudian bagaimana menyikapi kemunculan berbagai macam. Kemudian di situ juga ada rekomendasi terkait dengan bagaimana SOP pembinaan yang harus dilahirkan karena sampai sekarang belum ada. Oh gitu. Nah, itu banyak tugas MUI. Oh, berarti tidak ini yang pertama ya. Terus habis itu kalau tidak salah perkara LGBT ini. Kedua LGBT ya. Keduanya, yaitu terkait itu banyak lagi tuh sub judulnya. Ada terkait dengan pendidikan, ada terkait dengan rumah tangga, ada terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini menanggulangi itu semua. Oh, gitu. Nah, kemudian baru yang ketiga, baru kemudian masalah pilkada kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah itu baru masalah Basnas. Basnas ya. Jadi ada 4 kira-kira 4 poin besar di Rakorda. Iya. Yang ketiga adalah persoalan pilkada. Nah, kenapa? Kan ada orang mengatakan kok MUI rasa Bawaslu gitu ya. MUI rasa Bawaslu. Ada juga begini loh Bu ya. Wewenang MUI terlalu jauh. Iya. Saya mau nanya juga jauhnya berapa kilometer. Itu Bu ya, kami hanya ini Bu ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan keumatan. Oh, MUI itu begini. Ada yang mengatakan MUI terlalu jauh, bukan koridornya.
Dan apa pula MUI? MUI kan bagi keumatan. Mungkin dia juga paham. Ya, saya rasa kalau orang membaca ya rekam jejak ya dari perjalanan MUI, Iya. ingat enggak tahun 2010 ya kalau tidak salah dulu, saya jadi steering committee dan penyelenggara Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang Panjang, ingat kan? Masalah rokok. Salah satu itu. Salah satu ya, Bu. Oh, kita ingat masalah rokok. salah satu dia itu. SC-nya untuk Saya SC-nya waktu itu. di Indonesia tuh ya, di pernyataan. Iya, itu seluruh Indonesia itu. Oh, kira Sumbar. Dilakukan di Padang Panjang. Iya, Padang Panjang, betul, Nah, betul, ya. betul. Apa salah satu keputusannya? Masalah golput, masalah pemilu. Oh, Terus kenapa ketika itu tidak bicarakan ini terlalu jauh, gitu ya? Nah, kemudian ada permintaan fatwa tentang gratifikasi, tentang serangan fajar ya, tentang uang, ya berbagai macam terkait dengan perkara itu. Jadi dalam masalah itu kok tidak terlalu jauh juga. Jadi sudah banyak sebenarnya kalau kita cari tahu hasil-hasil dari MUI ini kan statusnya Dewan Pakar ya, Dewan Kepakaran. Dia tidak langsung eksekusi di lapangan secara idealnya begitu. Kecuali dalam kondisi darurat, MUI biasanya membuat tim ad hoc misalnya. Oh gitu ya. Nah, karena itu dia akan melakukan nanti adalah dalam bentuk rekomendasi, fatwa, tausiah berbagai macam. Nah, kalau kita lihat hasil-hasil keputusan, baik nih saya ambil contoh, saya jadi tim perumus tentang konsep kebangsaan dalam pandangan MUI di Banjarbaru kalau tidak salah, di Kalimantan dahulu. Nah, tentu kita bicara tentang bagaimana MUI memandang negara kita ini sekarang. Nah, makanya MUI melahirkan konsep namanya Darul Mitsaq. Nah, Darul Mitsaq suatu negara yang kita bangun dengan komitmen bersama. Komitmen bersama itu kita sebut Mitsaq Watani, komitmen kebangsaan. Jadi kita tidak sebut Darul Islam. Apalagi ada pula tuh yang keras mengatakan sampai Darul Harb, sehingga dia buat tindakan-tindakan teror dan sebagainya. Kan ada juga yang berpikir seperti itu. Nah, kita luruskan, ini Darul Mitsaq, itu negara itu kita bangun dengan komitmen kebangsaan, komitmen bersama. Beragam suku, beragam agama ya. Nah, beragam kecenderungan politik juga. Itu kan juga masalah pemerintahan kan. Betul. Tidak ada yang bilang ini terlalu jauh. Jadi jangan ketika keputusan itu kita senangi dan kita diam, ketika kita tidak senangi, oh ini terlalu jauh. Nah gitu. Jadi saya rasa itu hal yang biasa, karena Islam bukan hanya berada di satu bidang kehidupan. MUI itu kan menganut paham Islam itu kamil, sempurna. Artinya dia ada syumulianya, ada suatu prinsip dasar dalam Islam bahwa dia komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, tapi secara umum kan dia kan yang ini Bu ya, artinya secara umum MUI memang kalau untuk politik Bu ya, memang menganjurkan terlibat politik kan Bu ya. Maksudnya untuk memilih tidak golput kan, itu memang begitu kan Bu ya. Umat ini kan ada pula begini kan, mungkin ya sudah tidak usah berpolitik. Kalau Bu keputusannya sebenarnya secara apa, menganjurkan umat berpolitik atau tidak, atau seperti selama seseorang ulama, apalagi lembaga keulamaan, tidak menganut paham sekuler, ya jelas dia tidak mengharamkan politik, karena itu bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Dan kita tidak mungkin kan hilang dari catatan keilmuan para ulama bagaimana Nabi membentuk kedaulatan di Madinah. Dengan kedaulatan itu kemudian umat bisa ditata, diatur ya. Karena politik itu di dalam Islam kan haikal, suatu kerangka yang berisikan kepada mabadi, prinsip-prinsip, anzimah, lembaga-lembaga, kemudian berikutnya petunjuk-petunjuk yang dikatakan fikih siasah untuk tujuan dan maqasid yang intinya adalah untuk membuat kemaslahatan kepada umat sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diyakini oleh ulama di Majelis Ulama, termasuk saya yakin itu. Tidak mengharamkan politik ya. Tapi boleh nggak ulama berpolitik? Nah, sekarang tidak ada pernyataan yang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik. Nah, ini salah satu yang dibelokkan pula di dalam keputusan Rakorda berbeda, kemudian pembicaranya berlain lagi. Nah, di dalam putusan itu begini sebenarnya. Itu adalah ulama Sumatera Barat.
ulama Sumatera Barat ya. Kemudian ada kalimat lembaga keulamaan. Nah, jadi ulama Sumatera Barat tetap menjaga independensi lembaga keulamaan. Paham kan? Ulama Sumatera Barat tetap menjaga Independensi kelembagaan ulama. ya. Majelis ulama. Iya, lembaga Lembaga nih ya. Lembaga keulamaan kan itu. Oke. Nah, Iya. artinya itu yang berkomitmen untuk tidak terjun ke dalam politik praktis itu adalah ulama-ulama yang itu terkait dengan lembaga keulamaan. Ulama yang terkait dengan kelembagaan. Ya, lembaga keulamaan. Apakah dia jadi pengurus? Pokoknya masuk ke dalam pengurus lah. Ya. Nah, selain itu boleh. Selain itu, kita serahkan ada kalimat siapa saja yang menawarkan diri berbagai macam dan sebagainya, memakai simbol-simbol keagamaan bertanggung jawablah. Nah, itu kan arahan. Kemudian arahan lagi agar jangan sampai melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Itu kan untuk siapa saja. Oke, begitu ya. Nah, karena kan bersiliweran bahasanya ulama. Jadi kenapa lembaga keulamaan ulama yang berada di lembaga keulamaan harus menjaga itu? Itu berdasarkan kepada PDPRT, PO dan orientasi MUI itu sendiri. Saya kalau masuk ya menjadi tim atau menjadi pendukung apa-apa, saya harus berhenti ya. Arti keluar dulu ya dari Ketua umum dan sekretaris umum. Hah? Nah, itu resikonya tidak boleh. Oh. Nah, tetapi bagaimana pengurus yang lain? Kita sudah komit di Sumatera Barat berdasarkan kepada aturan-aturan organisasi yang lain itu kalau dia terlibat dia nonaktif dulu. Oh gitu. Nah, itu ya. Itu sudah berlaku, sudah berjalan. Iya, saya ambil contoh salah satu misalnya yang aktual Ketua MUI Tanah Datar. Kenalkan, Buya Mas Devi. Hafizahullah. Buya Mas Devi itu Ketua MUI Tanah Datar. Kemudian beliau masuk menjadi calon legislatif. Itu saya sekali aja menelpon. Beliau sudah tahu sejarahnya. Siap ya. Baik. Tidak lama setelah itu beliau ajukan itu surat pengunduran diri. Iya. Nah, selesai sampai hari ini sudah selesai. Saya proses setelah rapat pleno MUI Tanah Datar dikirim, ya kita proses. Diganti, ya begitu. Artinya boleh ya, tapi dengan syarat yang tadi Bu ya. Ya itu. Sekarang kita menarik Bu ya. Sekarang kita kenapa MUI melarang Ustadz Abdul Somad, melarang membubarkan tabligh akbar. Ini keumatan Bu ya. Nah, inilah persoalan ketika kita tidak memahami substansi masalah. Yang pertama, apakah MUI itu punya kewenangan melarang dan mengizinkan? Ya tidak. Dia koordinasi Pak ya atau? Enggak. Rekomendasi itu bukan pelarangan. Oh iya. MUI nggak punya pasukan. Iya, jelas. Iya, apalagi mau membubarkan. Oh iya. MUI tidak memberikan pelarangan. MUI itu menyatakan sikap karena diminta oleh ada permohonan masuk untuk memberikan rekomendasi. Berarti ada surat begini? Ya. Ada surat. Seinformasi yang saya dapat, surat itu tidak jadi diserahkan fisiknya, tapi hanya diserahkan permohonan itu melalui PDF di WA. Jadi surat secara fisik tidak ada, hanya lewat mungkin dia WhatsApp. akan serahkan, tetapi mungkin karena ada kendala berbagai macam, akhirnya nggak apa-apa melalui WhatsApp lah ya. WhatsApp PDF saja ya nggak apa-apa. Tapi ini resmi kan ya, resmi kan ya. Tetapi yang menyerahkan itu bukan ketua panitia ya, yang sekarang terus mengkritik membantah, bukan. Itu ada ustadz yang lain, mungkin anggota dia, gitu ya. Tapi prosedur keadministrasian oke lah ya. Saya rasa kita tidak usah berkutat dengan hal yang tidak substantif. Sehingga terjadi kan yang dibantah sekarang surat tidak sampai ke kami, kemudian hanya ke media, heboh. Padahal itu sudah ada pemberitahuan dialog. Saya katakan, dia katakan Buya ketua MUI Sumbar berbohong, kan sering begitu. Nah, saya katakan itu sudah dikirim maksudnya bukan suratnya, tetapi ada dialog setelah itu karena dia sudah mendapatkan surat itu ada di media tertentu, saya tidak tahu juga di apanya gitu ya, di media apa, tapi diajak
oleh Ketua Umum MUI, ayo bertemu, saya tunggu di sini. Ketua MUI Payakumbuh Ya, mengajak untuk berdialog panitia. ketika itu katanya kenapa suratnya ke sini? Ya, tentu sebagai Ketua Umum MUI saya mau periksa ini apakah ini keliru. Tentu saya lihat suratnya dulu kan. Koordinasi dengan Buya berarti Ketua MUI ini. Jadi surat itu lahir. Nah, ketika sebelum ditandatangani dikoordinasikan dengan saya. Oh gitu. Oke. Draftnya sudah selesai. Oke. Draftnya sudah selesai. Dikirim Ketua MUI Sumbar ke Buya. Dikirim. Oke. Nah, saya mau jelaskan gini. Dikirim ke saya, surat itu sudah selesai. Kan ada pula yang menuduh saya mengonsepnya, enggak, buktinya ada kok di saya semua. Nah, saya tidak utak-atik itu surat. Nah, kecuali satu kata yang saya mengatakan ini tidak tepat. Karena kalimat itu dengan alasan di atas kalau tidak salah, ya, kami curigai. Saya katakan jangan curigai, gantilah kami duga. Nah, kan itu yang diperdebatkan pula. Zon tidak boleh. Saya katakan kenapa tidak boleh zon? Nah, orang kan ketika bicara zon kan yang terpikir husnuzon dan suuzon. Jadi bukan itu sebenarnya. Zon itu di dalam mengambil keputusan. Kalau zon tidak boleh, itu kitab fikih itu bisa habis semua tuh. Karena hasil ijtihad itu tingkat tertinggi dari hasil ijtihad. Kalau sudah masuk ijtihad, analisa ya, itu tingkat tertinggi adalah zon rajih atau ghalib zon. Dugaan kuat ya. Iya, tidak. Kalau pasti tidak perlu lagi kayak kalau hukum sholat wajib ya. Nah, itu tidak perlu analisa. Itu namanya, itu yang di dalam kajian keislaman al-ma'lum fid din bid-darurah, sesuatu yang diketahui tanpa membutuhkan analisis yang mendalam, pengetahuan umum lah. Nah, itu. Nah, jadi saya katakan buat kalimat diduga, kami duga, ya itu saja yang saya apakan. Nah, kemudian mereka bawa, baik ya, ada pertanyaan saya, apa alasan? Nah, tentu sebagai Ketua Umum MUI yang diminta koordinasi, dan ini koordinasi seperti ini jangan dikatakan spesial. Koordinasi seperti ini tidak spesial. Itu biasa. Terus ini tadi pagi saya koordinasi dengan Ketua MUI Tanah Datar. Nah, Ketua MUI Tanah Datar. Nah, ada persoalan pada MUI Tanah Datar, kita koordinasi. Nah, ingat tadi ada masalah Pasaman kan? Nah, coba Pasaman itu koordinasi dengan kita. Ketika ikan, kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, pasti yang akan ditanyakan selama ini yang kita temukan, MUI Sumbar biasanya dikirimin berbagai macam. Tetapi sesuai dengan adab kita, itu kan persoalan yang ada di daerah. Kita tidak tahu secara persis apa yang terjadi. Kita butuh dahulu bagaimana mendeskripsikan masalah itu. Jadi tidak tiba-tiba, wah ada masalah terus bicara, ini nggak boleh, ini sesat, ini wah tidak begitu caranya. Nah, kita koordinasi. Koordinasinya misalnya saya yang telepon atau mereka yang duluan tahu, biasanya mereka telepon ke saya dulu, Buya, ini ada masalah tempat kami, bagaimana sebaiknya? Atau ada persoalan yang sampai saya tanya, seperti kasus Pasaman Barat, saya kontak Buya Darmansyah. Buya Darmansyah Ketua MUI Pasaman Barat. Buya, ada kasus ini, saya diberikan laporan oleh masyarakat, ada beberapa orang, bagaimana? Oh ya, kami sudah menerima juga. Ini sekarang kita sedang lakukan konsolidasi, apa langkah-langkahnya? Nah, kita sering beri masukan. Langkah-langkahnya begini. Dan tolong setelah ditunjukkan, ada tim yang turun, investigasi, catat semua temuan, kemudian berikutnya olah temuan itu, kemudian musyawarahkan, dan kemudian buat kesimpulan. Setelah itu serahkan ke kami. Nah, baik ya. Terus orang-orang tersebut coba lakukan koordinasi dengan pihak terkait dan siapa yang bisa didekati supaya dia bisa sadar dan bertaubat. Kemudian berikutnya kalau bisa ada yang melanggar berbagai macam, sudah serahkan kepada pihak yang berwenang. Langkah itu kita arahkan ke MUI. Nah, dalam 2 hari kan dapat informasi itu kan. Dalam 2 hari semuanya clear dan pihak yang apa itu sudah dibawa oleh imigrasi dan berbagai macam, dan akhirnya ada video taubat. Itu MUI sudah menyerahkan laporan tertulis MUI Pasaman Barat ke kita, dan kita itu menghadapi masalah itu kadang bisa tidak tidur sampai jam 2 ya. Melakukan koordinasi seperti itu. Sama dengan MUI Payakumbuh ini dahulu beberapa pekan yang lalu kalau tidak salah ada kasus itu, ada tinju perempuan. Itu. Itu sampai apa? Nah, sekumnya kontak Buya ini begini, ini
tidak bersesuaian rasanya, saya katakan begini, ambil sikap, kaji dahulu, kemudian berikutnya kalau memang sudah sepakat, buat pernyataan. Dengan itu saya akan koordinasikan. Bisa jadi kan MUI daerah kadang, maaf saja, kadang ada pula yang menganggap kalau MUI daerah ini bicara, apalagi sama dengan sama-sama di daerah, dianggap bahwa itu tidak kuat gitu ya. Kadang ada pemerintahan yang menganggap ya dia terima, tetapi panjang proses dan bermacam. Sedangkan ini akan terjadi. Karena itu yang koordinasi. Nah, saya juga tentu dengan jaringan yang ada dengan pihak pemerintah provinsi berbagai macam, saya minta, karena saya juga tidak kenal dengan, apalagi itu sekarang PJ ya, nah, PJ sementara, ya sudah, kalau begitu saya koordinasikan dengan Sekda, koordinasi dengan pihak asisten berbagai macam yang kenal dengan pihak-pihak di Payakumbuh, tolong mengkoordinasikan. Alhamdulillah dari jam berapa itu ya, jam 9 atau jam berapa itu sampai jam 1 kita masih sampai sudah selesai dibuatkan pernyataan sikap oleh MUI Payakumbuh. Kemudian baru sebelum subuh itu saya mendapatkan surat dari wali kota dan dikirim ke WA saya oleh Pak Sekda Provinsi, Pak Sasri waktu itu. Ya alhamdulillah sudah selesai dan itu teratasi. Baru kita tenang gitu ya. Tapi luar biasa ya, ternyata tidak seringan itu pula yang kita ya. Ya baru kemarin ini ya, hampir setiap hari itu masalah itu. Kemarin ada kasus di Rimbo Berantai di Solo, ada organ ya, joget-joget sampai ada yang berpangku-pangku gitu ya, yang membuat kita malu lah. Nah biasanya kan begitu, kan kerjaan netizen ini satu sisi membantu. Satu sisi seperti sekarang, nantinya begini, ini diketahui tak oleh MUI Sumbar. Nah, akhirnya setelah saya lihat, tentu saya hubungi MUI daerah, ketua bidang fatwa, baik Bu ya kita konsolidasikan, tapi belum berjalan. Mungkin tidak waktu itu karena kondisi tertentu, komunikasi dengan pihak pimpinan MUI dan macam mungkin terhambat, kan bisa saja dalam waktu. Jadi bagaimana ya kalau ini liar berbagai macam sehingga akhirnya menjadi suatu yang dianggap biasa juga nanti. Ya sudah, kadang-kadang saya bisa terobos juga. Misalnya sudah saya telepon ajudan Pak Wali Kota, tolong bilang Buya ingin bicara, ya langsung serahkan ke Pak Wali. Saya tanya Pak Wali ini bagaimana kondisinya, beliau jelaskan. Nah saya katakan Pak Wali tolong tuliskan dengan ajudan yang Pak Wali jelaskan itu, tolong dituliskan ke saya dahulu supaya saya bisa menjawab orang-orang yang bertanya. Selesai, kemudian saya menunggu bagaimana solusinya. Besok pagi setelah pembicaraan itu, nah datanglah video bahwa masyarakat itu minta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Ya kita tentu beri ruang itu. Betul. Nah begitu, itu hampir jarang yang sepi itu dari minggu ke minggu gitu ya. Jadi ya itulah kondisinya. Ya, tapi ini menarik Bu ya. Saya wakili publik ini Bu ya. Kata atau informasi yang berserak di masyarakat. Ini kan Buya sama Buya nih. Buya itu juga kalau tidak salah tuh ada orang berbilang gini, ini orang luar negeri semua loh Buya. izin maaf ya. Ini kalau mungkin di kalangan tertutup, mungkin itu debat, bahkan debat dialog yang keras itu kan biasa Buya. Tapi ini dia lihat di luar. Apa tidak dikemas? Ini izin Buya. Bagaimana? Jadi ketika masalah itu muncul setelah koordinasi, kan saya tanya itu alasannya apa. Dia kirim, ada video, kemudian ada flyer, kemudian ada percakapan. Nah tentu etika berorganisasi supaya orang tahu, walaupun berkoordinasi, tapi ingat ya, dalam perkara yang belum disepakati bersama, itu antara MUI itu hubungannya adalah hubungan konsultatif dan koordinatif. Antara MUI, kabupaten kota dengan konsultatif dan koordinatif. Sebelum ada kesepakatan. Ya, kalau sudah disepakati, baru di situ instruksional jalan. Jadi orang ini kan juga tidak memahami kan bagaimana. Nah, ketika saya melihat itu, ini kan kewenangan mereka. Kenapa kewenangan mereka? Itu berada dalam wilayah. Benar. Nah, walaupun berada dalam wilayah Sumatera Barat, tapi kita kan sudah menempatkan di situ ada
otonom MUI Payakumbuh. Mestinya dengan Payakumbuh. Nah, saya cuma mempertanyakan apakah ini sudah beralasan? Ya mereka katakan sudah. Bahkan ada kalimat saya, apa anda ragu-ragu nih? Jangan ragu-ragu. Nah, jawab, bagaimana kita ragu menjaga negeri kita? Ya sudah, kalau begitu silakan. Saya kalau tidak ada melanggar secara keorganisasian, ya sudah saya backup. Nah, gitu kan? Nah, kemudian kan keluar muncul peristiwa ini. Muncul peristiwa ini saya kan diam saja. Orang yang diam. Nah, diam saja. Satu hari, tetapi ketika saya kan terus dikirimi oleh Ketua Umum MUI Buya Irman Ali ini, Ketua Umum MUI Payakumbuh, dan saya betul-betul ya simpati dengan beliau. Umur beliau sudah mendekat 70 tahun ya, 68 atau berapa itu umur beliau, 68an itu. Ini kan orang tua kita. Nah, makanya saya katakan kepada Sekum, itu Buya jangan lepas sendiri. Nanti beliau kan baca-baca juga komentar, di situ berbagai macam, ada pula yang netizen yang mengatakan Buya bawang tanah, berbagai macam. Nah, itu sudah maki-makian. Nah, kemudian mulailah saya lihat ada komentar-komentar yang menyerang secara personal, kemudian yang memperkarakan terus tentang proses surat dan sebagainya, tidak membicarakan substansi. Dan intinya adalah menyerang personal dan menyerang lembaga. Nah, dalam situasi seperti itu, saya sebagai Ketua Umum MUI tidak boleh cuci tangan. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Nah, ketika itulah saya keluar. Nah, saya nyatakan peringatan kepada umat, jangan coba-coba ke sana arahnya. Kenapa? Kalau itu dilakukan, berarti bukan persoalan ini yang jadi masalah. Nah, akhirnya saya kan menerima kiriman yang mengkritik itu ketawa-ketawa di Facebook. Apakah belum? Apa dia bilang? Oh, kami happy saja. Yang sekarang yang sedih, yang bermasalah itu MUI Sumbar dengan MUI Payakumbuh yang telah dibully oleh netizen gitu. Dia ketawa hahaha. Nah, kira-kira seorang dai, seorang mubalik ya, seorang buya pula gitu, boleh tak bersikap seperti itu? Dia gembira ketika ada lembaga keulamaan dibully oleh netizen. Dan saya tahu sendiri netizen-netizen itu, karena saya suruh beberapa anggota surau coba dilacak. Ya, kebanyakan mereka adalah ada yang akun palsu, berbagai macam, dan tentu adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak enak juga deh, merasa terganggu dengan keputusan MUI, dan bisa jadi juga mungkin ada yang tidak senang secara personal kepada saya, minta ganti Ketua Umum MUI, ganti Buya Gege. Saya katakan benar mau diganti, saya senang sekali nih. Kalau iya, karena saya sudah tidak mau lagi nih. Ini 2 periode ini sudah begitu berat ya, dipikul oleh MUI dengan, ingat ya, kita tidak ada bergaji 1 sen pun di sana. Tidak ada kita bergaji, dan tidak ada anggaran 1 sen pun untuk MUI Sumatera Barat sudah 9 tahun ya. Jadi pengurus MUI tidak ada gajinya? Tidak ada sama sekali. Nah, perlu diingat itu. Dan saya kan bolak-balik nih, Bukit Tinggi. Biasanya ini kalau tidak janji hari ini, saya masih di Padang nih hari ini. Nah, masih di Padang hari ini karena hari Ahad sore biasanya saya sudah ke Padang sampai Rabu malam. Nah, kadang sampai Kamis pagi. Kemudian saya terus ke Payakumbuh kan, karena rumah saya kan di Payakumbuh. Oh iya Bu ya, di sini Surau Bu ya? Di Surau. Oh gitu ya. Ini wakaf umat ini. Nah, disediakan saya tempat tinggal gitu ya. Jadi itu bolak-balik setiap pekan. Jadi kalau ada orang yang mau menggantikan saya, tidak usah ribut-ribut di medsos, datang aja. Bu ya, saya mau digantikan. Saya tanya kepada kabupaten kota, sudah kita berhenti aja gitu ya. Mau enggak begitu? Karena ini menyandangnya berat setiap pekan. Jadi pernah saya sekali membeli minyak ya. Kemudian kata yang SPBU ada barcode Pak. Pak ini enggak, Pak ini apanya mau dikasih struknya dia. Struknya saya bilang, saya mau kasih siapa nih? Ke istri saya. Istri saya kan masa kerja juga kan. Nah, tadi kira umat juga nggak banyak tamu gitu. Nah, itu gitu. Jadi tiap minggu 4
nggak pernah saya absen kalau tidak keluar. Setiap pekan begitu, bolak-balik nyetir sendiri. Saya mengatakan, Buya, sudahlah jangan nyetir sendiri. Saya gaji sopir pakai apa? Ya, gimana lagi ya gitu ya. Nah, itulah kondisinya. Nah, jadi kalau saya lihat masalah ini substansinya tidak ada terlalu berat. Intinya MUI menolak kajian itu dalam bentuk tidak memberikan rekomendasi, tidak menyetujui secara recommended. Buya, iya benar Buya. Berarti kalau seandainya nih, kita kan sebenarnya setuju acara itu, setuju tidak setuju kan polisi. Iya, rekomendasi itu kan hanya salah satu dari pertimbangan Buya, yang akan diputuskan nanti oleh pihak yang berwajib untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau seandainya polisi tetap mengizinkan sebenarnya acara ini, apa komentarmu? Apa komentar kewenangan polisi? Oh, enggak ada Buya akan menyerang pula begitu. MUI ini kan bukan orang bodoh-bodoh ya, dia tahu batas kewenangan dia. Kewenangannya di sana yang beri izin. Terus apa masalah? Ini benar ini kayaknya mengerucut nih. Sebenarnya kewenangan izin itu bukan di MUI. Bukan, makanya jangan disebut pelarangan. Jadi tidak ada MUI tidak akan melarang Buya kita Al-Mukarram Al-Somad untuk berceramah. Ya selama ini bagaimana? Yes Buya. Selama ini ada nggak? Iya. Saya rasa pengurus-pengurus MUI juga ada hadir dalam kajian-kajian sampai ke sini. Saya juga harus. Apa yang dilarang? Oh iya, ini harus menampak mengerucut Buya karena orang begini lihat, seakan-akan juga tendensius Buya kayaknya tidak senang, karena ini macam-macam lah berliar tuh ya. Tapi ini belum mengerucut. Artinya posisi izin itu ada di polisi. Betul. Kalau seandainya toh misalnya salah satu rekomendasi MUI, kemudian panitia nanya ke polisi, dan memberikan alasan, misalnya kan MUI itu kan tidak artinya menolak kegiatan tersebut. Maknanya menolak itu menolak untuk memberikan rekomendasi. Menolak kegiatan. Berdasarkan tadi. Nah, jangan dilupakan. Itu kan surat, saya agak heran juga ya, netizen hari ini perlu juga ya kita sampaikan. Kalau membaca surat itu kan ada mukaddimahnya, setelah ada kop di atas, ada alamat, ada mukaddimahnya kan. Mukaddimah itu ada pertimbangan kan. Nah, berdasarkan surat masuk nomor sekian, kemudian berdasarkan pertimbangan ini, ada rakorda di situ bermacam, baru kemudian keputusan terakhir bahwa menolak tabligh akbar itu. Kan maknanya apa? Rekomendasi itu yang ditolak diberikan. Nah, kalau orang meminta rekomendasi, sama saja. Saya kan juga sering diminta rekomendasi. Misalnya, ini ada calon mahasiswa ke Timur Tengah, dia minta rekomendasi, biasa katakan sudah serahkan ke kantor. Sampai di kantor kemudian dicek oleh sekretariat, katakan, Buya ini tidak ada ijazahnya. Biasa katakan kalau belum ada ijazahnya, bisa enggak dia menyediakan ijazah sementara? Belum bisa juga, Buya. Ya jangan, lembaga tidak boleh begitu. Jadi kalau rekomendasi itu jawabannya bisa diberi dan bisa ditolak. Nah, itu saja, biasa saja. Kalau tidak setuju dengan itu, ya sudah, buat pula alasan penjelasan kekhawatiran MUI dan tidak benar dan bermacam, serahkan ke polisi. Nah, sekarang yang dipersoalkan apa? Kenapa diumumkan? Nah, kan itu terus yang dikaji. Nah, itu MUI tentu memiliki pertimbangan masalah seperti itu. Coba sekarang kalau seandainya nanti diputuskan oleh polisi, itu tidak diizinkan, kemudian muncul salah satu konsiderannya adalah pertimbangan MUI melalui rekomendasi. Berarti yang diserang MUI. Ya, apa yang akan disebut pada MUI? Nanti dibilang antek. Jadi makanya saya mengatakan, itu alasannya. Ketika saya periksa, nah itu tidak ada yang melanggar. Nah, kalau tidak ada yang melanggar, sebagai ketua MUI, saya tidak bisa mengatakan cabutlah surat Anda. Tidak bisa. Batalkan itu, tidak bisa. Nah, bagaimana sikap seorang ketua MUI? Saya tidak orang yang suka membuang badan. Jangan seperti itu. Orang tidak tahu dengan Buya Gus Rizal. Buya keras banget kalau kemarin nggak terini, Masya Allah. Bagaimana kita membuang badan? Itu kan MUI kita di daerah. MUI kita di daerah yang harus kita lindungi karena mereka telah berjalan berdasarkan kepada keputusan yang kita ambil bersama, bukan hanya MUI Sumbar. Nah, sekarang kan digiring-giring seolah-olah itu keputusan Gus Rizal. Iya, betul.
Bukan, itu keputusan Rakorda. Nah, diseretlah pakai ada ulama. Kenapa MUI mendikotomi, memilah-milah ulama luar, ulama dalam? Itu memang ada itu di dalam rakor itu. Nah, bagaimana cerita yang kali tadi ya? jadi yang ada di dalam Rakorda itu sebenarnya adalah terkait dengan bagaimana suatu pandangan itu diputuskan, dilahirkan. Nah, dalam hal ini, dalam kajian-kajian fikih, dalam kajian-kajian fatwa ya, itu tidak aneh bagi orang bahwa ada ulama ul balad dan ada ulama ul kharij. Ada ulama di suatu negeri, ada ulama yang berada di luar negeri itu. Jadi itu bukan pelabelan kepada ulama. Sekarang kan seperti ada yang membawanya ini label gitu. Tidak, itu menunjukkan apa? Menunjukkan domisili. Nah, ini berpengaruh nanti dalam mengambil keputusan. Nah, kalau kita bicara tentang fatwa, masalah yang muncul di tengah umat ini bisa dibagi kepada dua spesifikasi. Yang pertama dinamakan masail mahalliyah namanya. Yang kedua disebut masail ammah namanya. Masail mahalliyah itu adalah masalah-masalah yang lokal. Masalah-masalah seperti itu dipengaruhi oleh apa? Oleh zuruf, oleh situasi dan kondisi, termasuk tradisi dan budaya yang berkembang di daerah itu. Kemudian ada masail ammah. Masalah ammah itu masalah yang umum, di mana sifat karakteristiknya antar daerah itu sama. Nah, kalau ada masailnya yang bersifat mahalliyah, tanyakan kepada para ulama, wa man ahaqqu an yustafta fiha. Siapa yang lebih berhak untuk diminta pandangannya, fatwanya? Itu jelas jawaban ulama adalah ulamaul balad, ulama di negeri itu, karena dia tahu masalah itu, dia mengerti masalah itu, dia tahu tradisi itu, latar belakang timbulnya berbagai macam. Jadi makanya berbunyi di dalam Rakorda itu adalah mubaligh, bukan ulama juga ya, mubaligh yang datang dari luar, bukan ulama, bukan ulama luar, bukan mubaligh luar. Ya, ingat ya, mubaligh yang datang dari luar. Yang datang dari luar. Okay. Kalau mubaligh luar, saya ini mubaligh luar di Bukit Tinggi. Kenapa, Bu? Saya bukan orang Bukit Tinggi. Oh iya. Saya orang Solo. Iya, orang Solo ya. Ya. Dengan begitu berarti saya mubaligh luar, Bang. Oh, gitu ya. Nah, sehingga itu keliru ketika kita mengatakan pakai luar dalam dengan penggunaan seperti itu. Itu yang perlu diingat. Yang ada adalah yang dari luar. Yang dari luar ya. Nah, kenapa demikian? Karena kami melihat masalah siasa, masalah politik, masalah persoalan yang terjadi di daerah itu ada tabiatnya, tabiat mahalliyah, ada tabiat lokal. Yang itu persoalannya satu dari sisi karakteristiknya itu lebih diketahui oleh orang-orang yang berada di daerah itu. Kan ada masal, ada ungkapan Arab lama yang bunyinya begini: Ahlu Makkah adra bisyi'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu dengan kaum, dengan topografi, kondisi dan keadaan kampungnya. Nah, itu yang diturunkan oleh MUI menjadi kaidah umum. Ahlul balad adra bisyi'abihi. Oh gitu. Nah, penduduk suatu negeri lebih tahu dengan jorongnya, dengan kaum-kaum yang isinya di sana. Berarti kalau Buya nih, Buya kan ketua MUI tinggal di Solo. Andai kata ada persoalan di Solo, nggak bisa langsung Buya. Oh enggak, saya tanya dulu ke ulama Solo. Oh. Nah, ini pernah saya beri contoh. Okay. Saya contoh. Ini contohnya aktual dan pernah terjadi. Ketika ada persoalan di Pesisir Selatan. Pesisir Selatan itu waktu itu ada sikap ulama Pesisir Selatan tidak menerima dibentuknya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Okay. Nah, waktu itu kemudian setelah keputusan itu saya diundang. Saya tahu saya diundang seperti arahnya untuk meminta saya bisa tidak keputusan ulama Pesisir Selatan ini dianulir oleh MUI provinsi, dibatalkan lah kira-kira. Nah, datang saya. Kemudian apa tugas saya dalam adab keulamaan? Nah, adab keulamaan, saya bertemu dengan seluruh ulama, perwakilan ulama di Pesisir Selatan. Saya tanya, Buya, apakah keputusan ini telah final? Kata beliau, final. Apakah keputusan ini telah dikaji dengan alasan-alasan yang kuat, baik dari aspek syar'i maupun dari sisi kondisi dan keadaan yang terjadi di tempat ini? Apakah sudah ditimbang efek yang akan terjadi? Bagaimana nanti resiko yang apa? Sudah, Buya. Nah, apakah ini sudah betul-betul ibarat kata orang Minang, boleh digolongkan, bicara boleh dilayangkan? Mereka semua sepakat.
sudah biar. Nah setelah itu saya bicara, nah Pak, Bapak sudah dengar, saya sudah dengar. Di dalam konsep keulamaan tidak ada hak saya untuk mengatakan bahwa diri saya lebih tahu tentang pesisir selatan dibandingkan buya-buya ini. Mereka yang hidup dengan umat di sini, mereka yang tahu kondisi di sini. Saya tinggal di Padang, gitu kan. Nah, saya tidak tahu dengan kondisi real. Barangkali saya cuma tahunya permukaannya saja, atau saya cuma tahu selintas saja. Itu tidak tahu namanya. Nah, karena itu tidak ada yang lebih tahu dengan masalah di pesisir selatan melainkan ulama pesisir selatan. Nah, boleh tanya, terus sikap MUI Sumbar bagaimana? Sikap MUI Sumbar tegak lurus berdampingan dengan keputusan yang telah dilahirkan ulama pesisir selatan, karena mereka lah ulama di negeri ini. Saya saja begitu. Nah, kalau saya langgar itu, ulama tahu saya dianggapnya su'ul adab itu. Oh, ini yang maksud su'ul adab. Nah, ya. itu. Kemarin kan super heboh tuh soal adab, masa Ustaz Abdul Somad tidak dikatakan tidak beradab oleh Buya. Nah, persoalannya flyer itu kan adalah sosialisasi dari hasil rakorda yang telah disebarkan sebulan yang lalu. Kan belum ada kasus Ustaz Abdul Somad. Oh gitu ya. Nah, terus kenapa seolah-olah dibawa itu kemudian dihantamkan ke Ustadz ini, kemudian dijadikan alasan membuli ini? Nah, itu kan tidak benar. Itu bisa kedua-duanya nanti itu membawanya ke sini, bisa jadi itu adalah tidak benar. Itu sudah fitnah juga kepada orang yang membuat sama rakorda ini. Ini rakorda ini sengaja dibuat enggak untuk Ustadz Abdul Somad? Saya tidak pernah menutupi hal yang boleh diketahui oleh umat itu. Nah, saya katakan tidak ada, karena itu di dalam kalimat itu tidak ada tersebut ustadz siapa, ustadz siapa. Tetapi apakah ulama ini juga mengkaji kondisi Sumatera Barat yang lalu sebagai sampel bahwa ini dikhawatirkan akan terjadi? Karena gini, ketentuan dari rakorda itu berpijak juga kepada, kalau dalam bahasa Minang, kemaminte sebelumnya. Sadali dzari'ah. Tentu harus ada, bukan hanya sangkaan-sangkaan, tapi sangkaan itu sudah memiliki indikasi kuat atau belum? Sudah sampai ke tingkat lebih dari 50% atau belum? Soalnya kalau hanya 50% itu syak namanya, ragu, tak iya, tak tidak. Tapi ketika ada bukti-bukti dan data-data, maka ulama berketetapan hati bahwa sangkaan ini sudah sangkaan kuat. Indikasi sudah ada. Nah, bukan hanya Ustaz Abdul Somad yang jadi catatan-catatan, termasuk beberapa ustaz lain, karena itu terjadi di beberapa tempat Sumatera Barat. Ada dai, kemudian dibawa, dia datang sebagai dai, sebagai mubaligh. Coba kalau datang sebagai jurkam, MUI kan memantau saja tuh. Kenapa? Karena dari dai maka ada kaitan MUI. Nah, kalau dai kerjanya apa? Berdakwah. Kalau mubaligh kerjanya apa? Tabligh. Kalau jurkam kerjanya apa? Ya kampanye, ya. Nah, kan ranahnya ada kan? Kalau ranahnya itu dakwah, tabligh beririsan dengan tugas majelis ulama. Nah, tapi kalau ranahnya kampanye, itu tugasnya Bawaslu. Ini kan sederhana masalahnya ini. Ada pula yang mengatakan, kau rasa Bawaslu? Kalau dia datang sebagai jurkam, silakan Bawaslu. Tapi kalau sebagai mubaligh, sebagai dai, ada dong sikap kami, boleh tidak kami berpendapat? Nah, ini pandangan dari ulama Sumatera Barat. Ya boleh, isinya kan meminta, mengingatkan, kan begitu? Apa tidak boleh? Ada katakan, itu merendahkan kehormatan tuan guru kami. Ya kalau cerita begitu tidak selesai-selesai. Kenapa? Itu hampir 100 orang yang memutuskan itu, apa tidak punya kehormatan pula? Kan punya juga kehormatan. Mereka bersepakat dengan tujuan baik melindungi negeri mereka. Kenapa? Ada kajian-kajiannya. Itu kan keputusannya saja itu kan. Kajiannya, efek nanti yang akan ditimbulkan. Nah, taruhlah si fulan datang ke negeri ini, menunjukkan pilihlah sini. Ada katakan, kan MUI sering disuruh tabayun ya. Nah, semestinya kan kita tanya semua. Ketika kita menunjuk si fulan, tidak bertemu dengan si Fudin, kira-kira tabayun tidak itu? Kita mengatakan ini lebih baik, ini tidak, pilihlah ini. Bermakna pilihlah ini, tinggalkan sana kan?
Kalau mau tabayun, ya tabayun semua. Tidak mungkin setiap keputusan itu panggil orangnya. Ini kan ada keputusan yang sudah berlandaskan kepada keputusan yang bersama tadi itu. Saya lihat kan itu. Nah, kemudian ini dalam proses itu setelah selesai keluar, saya amanahkan. Saya kan juga tidak bisa telan juga mentah-mentah. Oh, ada informasi dan bermacam. Saya minta ketua komisi hukum saya, Pak Wendra. Pak Wen, tolong ditelusuri apakah alasan MUI Payakumbuh ini benar-benar real adanya. Ya sudah, dikoordinasikan dengan pihak terkait dan benar tidak tangan kedua, tangan pertama bahwa memang beliau itu disebut oleh itu sebagai yang mengkampanyekan beliau, dan bahkan ada pernyataan-pernyataan dari tim yang membawa beliau akan ada kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan tabligh akbar ini. Nah, kalau terjadi hal ini misalnya terjadi nanti terkontaminasi atau ada persoalan di situ, setidaknya MUI telah mengingatkan. MUI kan tidak melarang tadi kan? Iya. Nah, MUI telah mengingatkan karena MUI telah menolak kegiatan itu dalam kondisi sekarang. Nah, jangan dilupakan itu. Dalam kondisi sekarang. Tentu iya, karena kan konsiderannya itu. Karena dikhawatirkan berbagai macam gitu kan. Nah, jangan dibaca yang di atasnya, jangan sampai tidak dibaca. Nah, karena ada ini itu penyebabnya baru muncul penolakan. Iya. Tapi kalau ujuk-ujuk penolakan, itu. Nah, kalau begitu memahaminya, berarti MUI tidak menolak ketika persoalan seperti itu, kekhawatiran itu tidak ada. Nah, makanya selama ini sudah terbukti kan? Tidak ada larangan. Iya, tidak ada larangan ya. Ya, betul. Waduh, Masya Allah. Ini ternyata. Jadi kalau begitu sebenarnya Buya secara personal hadirnya Ustadz Abdul Somad untuk berceramah ini selama ini kan begini bro, Ustadz Abdul Somad sudah mengangkat nama Sumatera Barat, bahkan beliau ini bahasa ceramah dengan bahasa Minang, banyak kalau juga bela di nasional begitu. Secara personal Buya cukup bangga dengan persoalan ini. Yang personal saya termasuk tidak hiperbolis ya. Oh iya ini maaf ya. Tapi ada saja, setiap orang berkontribusi ke negeri ini. Oh gitu ya. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Oh gitu ya. Siap. Setiap orang berkontribusi, kita terima kasih. Oke, kita tapi kalau kita seret ke sana, terkesan kita mengangkat yang satu, merendahkan yang lain. Nah, seperti membalah batuang jadi. Siap ya. Bagus. Artinya siapapun yang berkontribusi itu kita terima kasih. Kalau saya yang melihat, tidak kecil pengorbanan ulama-ulama kita juga di daerah. Jadi tidak melihat kita hanya sebatas ukurannya popularitas. Bicara di daerah, ya kita terima kasih, syukuri. Tapi jangan dibuat pula rakyat ini berutang. Karena ada yang mengatakan kita berutang. Ya saya rasa tidak sampai ke situ dah. Iya. Tadi kan ada saya ceritakan bagaimana MUI harus terjun dalam berbagai persoalan dengan keminiman. Sebaiknya ada penelitian juga. MUI kabupaten kota itu berapa sih anggarannya kadang setahun? Ada yang tidak dapat lah. Iya. Dengan beban seperti itu, karena mungkin ada segan ketika saya pernah tolong, itu ada kejadian di situ. Tolong saya minta Ustadz kirim kawan ke sana, kemudian saya tunggu laporannya besok. Kira-kira saya bisa enggak ngasih uang minyak untuk beliau? Enggak bisa. Masya Allah. Nah, janganlah kita terlalu begini ya dan sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa negeri kita ini banyak masalah. Kalau datang seseorang ke negeri kita, kemudian tunjuk sana, tunjuk sini, kemudian dia pergi, kira-kira pekerjaan setelah itu siapa yang memikul? Ini saya ambil contoh Bukit Tinggi. Saya tahu dahulu, saya diam saja. Sudah sekian tahun saya lihat efeknya berat. Saya tanya masyarakat Bukit Tinggi, para dai dan bermacam tahu, sampai hari ini ada organisasi yang pecah tidak tersusun. Kelompok-kelompok sudah muncul antar ulama. Bahkan pernah saya nasihati, saya sampaikan pesan dengan seseorang, dituduh pula saya menjadi endorse seseorang. Kapan? Bisa buktikan? Oh, ada. Kemarin kan muncul juga tuh foto saya dipotong.
Nah kemudian kata, oh Bu Yani ternyata ada jagoannya ini. Saya katakan, kalau begitu kenapa tidak diambil foto saya semua? Dengan jagoan yang bicara itu ada juga foto saya itu. Kan? Nah ketika di kantor DPRD itu yang jadi persoalan. Mungkin separuh anggota Dewan yang baru itu berfoto dengan saya. Kok tidak dicari semua? Nah ini persoalan-persoalan kita. Nah ini kan catatan-catatan ini perlu. Nah kemudian ada persoalan-persoalan berat yang juga disinggung itu oleh Rakor itu, seperti Basnas. Nah Basnas Bukit Tinggi dieksplisit disebut di situ. Kenapa? Karena MUI memang sudah bertahun-tahun, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun MUI memantau. Boleh dikatakan kata orang menongkrongi proses dari persoalan yang muncul dalam Basnas. Tapi ingat, Basnas yang bermasalah bukan Bukit Tinggi saja kan? Ada saja masalah-masalah yang muncul. Sudah ada, tapi yang turun tim investigasi adalah ke Basnas Bukit Tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan begitu setelah sekian lama berjalan, kita berharap itu akan ada perubahan. Sebab perubahan secara tertutup, secara diam-diam sudah saya peringatkan. Bahkan sudah rapat koordinasi antara beberapa pihak, termasuk MUI, termasuk Basnas RI. Tapi belum selesai juga. Nah ini cara bagaimana tanggung jawab moral seorang ulama. Taruhlah kalau mereka anggap saya tidak ulama ya, tapi ketua lembaga keulamaan kan, bagaimana tanggung jawab? Fatwa kami dipakai kan untuk mengambilnya pakai fatwa ini juga. Katanya fatwa kami pakai undang-undang tidak melahirkan ukuran nisab, undang-undang tidak melahirkan tentang berapa yang dibayar. Itu fatwa yang jadi rujukan. Nah fatwa dipakai, tetapi kemudian kejadian seperti ini kita menonton saja, ada penyimpangan. Kan ada tanggung jawab moral. Di undang-undang itu juga ada peran masyarakat. Kalau masyarakat personal saja diberi hak oleh undang untuk melakukan pengawasan dan berbagai macam, masa lembaga keulamaan tidak? Nah jadi banyak persoalan. Nah sekarang masalah itu siapa yang memikul? Siapa yang membicarakan itu, mencoba mencari solusi? Banyak persoalan di negeri ini yang terjadi. LGBT belum selesai, narkoba belum selesai sampai hari ini, belum lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu adalah persoalan. Ada yang mengatakan MUI kok orang dicurigai, orang mau ceramah dicurigai. Kan tadi bukan curiga kan, dugaan yang telah ada alasan. Dan berarti kan sebenarnya MUI memiliki fakta-fakta kuat. Ketika ada pihak yang berkepentingan yang bertanya, mana datanya, mana data? Artinya datanya akan diberikan ketika dibutuhkan. Nah sekarang kan dikatakan bahwa seolah-olah MUI menuduh pihak panitia akan menjadikan itu ajang politik praktis. Itu juga tidak sampai ke sana. Itu kan asumsi yang mereka buat. Kenapa begitu? Karena tidak ada disebut bahwa itu akan menurut penelusuran. Nah, si fulan ini begini-begini, maka ditolak itu. Nah, berarti ada kemungkinan penyusupan. Ada kemungkinan menyusupnya misi-misi politik praktis ke dalam tablik itu. Kalau dia mau merenung kiri dan kanan, bisa jadi MUI juga membawa manfaat menjaga ustadz itu, menjaga lembaga itu. Sebab ada yang kadang tidak bisa terkendali dalam situasi ramai begitu. Ini misalnya ya, sedang tabligh akbar, datanglah orang tertentu. Nah kemudian yang di endorse atau yang didukung, kemudian ya selamat datang, ini sahabat saya, itu saja satu, ini kawan saya, itu saja kalimat seperti itu bisa dipersepsikan berbagai macam. Nah jadi apa salahnya kalau ditunda waktunya, dicari waktu yang tepat, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang membuat bahwa kegiatan itu benar-benar tidak ada agenda di luar itu. Nah MUI mendapatkan, mungkin pihak penyelenggara tidak menemukan, tetapi MUI menemukan data bahwa memang ada kegiatan yang telah direncanakan di luar dari kegiatan tabligh akbar itu. Nah kan sederhana masalah ini.
Ya kalau tidak setuju sudahlah, ini pandangan kami. Bawa saja ke para polisi, Pak, MUI itu tidak beralasan, ini data-data kami, ini perkiraan kami. Nah silakan ditimbang. Iya betul. Kan Nanti surat itu dibawa ke tingkat kepolisian, nanti kan di polisi kan juga dianalisa kamu ya. Kan soal keramaian saja, soal keramaian rasanya efeknya, dampaknya, kondisinya, apakah akan menimbulkan berbagai macam kerawanan. Saya rasa itu adalah di bagian ada SOP-nya ya. Jadi itu persoalannya. Jadi jangan dibawa-bawa ya ke ranah yang tidak substansial gitu, sehingga akhirnya jadi debat-debatan gitu. Ya tapi izin Bu ya, sebenarnya kan kalau surat izin keramaian itu sebenarnya tidak mesti ini terlalu serius-serius ini loh ya. Sebenarnya dari awal karena mengatakan mulanya MUI setuju, kemudian MUI tidak setuju, kan ada pernyataan gitu. Itu kan persepsi seseorang, ya boleh saja. Tetapi dari dialog itu Ketua MUI mengatakan, tidak usahlah, terus sajalah. Kenapa? Karena selama ini tidak ada rekomendasi-rekomendasian dari MUI, kan begitu? Iya. Nah, tapi pihak yang mengajukan mengirimkan ada urutan 1, 2, 3 persyaratan yang selama ini MUI tidak pernah itu menerima, bahwa untuk meminta izin itu diminta ini salah satunya, kan begitu ya, oleh polisi. Nah oleh polisi. Nah disitulah makanya MUI mengkaji, berarti ada permintaan yang selama ini tidak. Nah itulah yang mendorong MUI nanti membahas ya, mencoba meninjau apa masalahnya, kenapa diminta sekarang. Ya kesimpulannya begitu. Kemungkinan kalau secara sepintas dilihat oleh akal secara umum, kemungkinan pihak pengamanan juga berasumsi yang begini, kemungkinan ya, kenapa harus ada. Wallahu alam, saya tidak mau sampai ke situ ya. Siap ya. Ya silakan izin. Ya silakan. Ini agak dingin tadi sedikit. Buya, jadi luar biasa nih Buya, penyampaian Buya. Buya, sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya yang diinginkan secara menyeluruh dari keputusan-keputusan ini sebenarnya? Yang pertama, kita ingin umat ini cerdas, umat ini berwawasan, dan umat ini boleh dikatakan bisa lebih dewasa di dalam mengikuti perhelatan seperti ini. Nah, kalau perhelatan itu biasanya setelah berhelat itu kan setelah beralik kan bagian hati ya. Iya. Jangan sudah beralik cakap-cakap, piring pecah, kemudian dapur terbakar gitu ya, rumah hilang, bawa tinggal ya. Iya, kan itu contoh, itu bukan contoh rekayasa atau dibuat-buat, tapi itu adalah hasil dari penglihatan ulama secara faktual. Ini berisiko besar. Nah karena itu kita minta dewasakan saja masyarakat ini, biar mereka mempergunakan wawasan mereka, analisa mereka. Toh yang bersaing itu sesama muslim. Yang kedua, orang-orang kita juga kadang saling mengenal, apalagi tim dengan tim kadang bertetangga juga bermacam. Ya sudahlah, kita serahkan kepada masyarakat. Tugas ulama kami harap, terutama di MUI ya, dalam bentuk apa? Kan ada tertulis di Rakorda itu bahwa istiqamah memberikan wawasan politik syar'i. Istiqamah dalam memberikan wawasan politik syar'i kepada umat di Sumatera Barat. Jadi politik syar'i itu, siasat syariah itu seperti memberikan wawasan, keilmuan, bagaimana pemimpin itu kriterianya, kan itu selama ini yang saya lihat ada video saya khutbah di Solo dipotong-potong oleh orang, pemimpin itu harus sidik, amanah, fotona gitu kan. Nah itu bagian dari memberikan penjelasan syar'i, edukasi seperti itu. Kemudian berikutnya bagaimana semestinya pemimpin mengelola, harus ada keadilan, harus dia menjadi bagian dari keseluruhan karena dia sudah pemimpin bersama. Jangan setelah dia duduk kemudian tetap saja dia menjadi pemimpin kelompok dan tim suksesnya dan bermacam. Itu adalah pesan-pesan yang harus disampaikan oleh ulama, tanpa harus menjadikan arena itu termasuk mimbar apalagi sebagai tempat kampanye pilihlah si Anu. Tidak, itu tidak setuju MUI Sumatera Barat. Nah itu MUI sesumber ke sana arahnya. Berikan itu untuk apa? Agar wawasan umat bertambah, kedewasaan umat di dalam berpolitik semakin. Karena sampai saat ini yang tidak bisa kita bantah secara faktual dan aktualnya bahwa kita memilih sistem ini sekarang ini.
Nah tentu kita tidak bisa menolak sistem ini, kita ikut di dalamnya, ya sudah, kita harus semaksimal mungkin dia mendatangkan manfaat, jangan dia membawa mudarat. Oh, kajiannya begitu ya? Ya tentu ke sana arahnya. So kalau seandainya masuk ke ranah seperti ini tanpa membawa etika, tanpa membawa adab, tanpa membawa nilai-nilai, apa yang terjadi? Ya seperti money politik bisa berjalan, caci maki bisa berjalan, ya fitnah memfitnah bisa berjalan. Kemudian tidak kecil kemungkinan terjadi nanti mempolitisasi agama. Agama itu ajarannya ada politik, tapi memperalatnya ya jangan. Agama ada ajaran politik. Ada ajaran politik di dalamnya. Tapi jangan dia menjadi alat, karena agama itu tujuan. Oh gitu. Nah, jadi tujuan orang berpolitik agar dia bisa menjalankan tuntunan agamanya secara sempurna untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Kan itu makanya tadi saya katakan, apa definisi ya siasat syariah, politik syar'i itu? Dia adalah apa? Haikal, suatu kerangka, yang di dalamnya berisi mabadi, prinsip-prinsip termasuk akhlak dan berbagai macam, yang akhirnya membentuk apa? Suatu sistem anzimah, suatu sistem-sistem untuk apa? Menjalankan kedaulatan demi apa? Demi untuk menyusun, mengatur kemaslahatan bagi rakyat, bagi umat. Gunanya apa? Agar terwujud kemaslahatan yang diridhai oleh Allah. Bukankah itu tujuan agama? Nah, itu ada bagian, itu ada pelajaran seperti itu dalam agama kita. Tetapi kalau agama itu jadi alat ketika sedang berebut, ada kan, saya dengar-dengar itu bukan istilah saya, dia mengatakan ketika mau mencari kursi, baca ayat kursi, setelah dapat kursi lupa ayat kursi, lupa ayatnya, ingat kursinya saja. Karena saya dengar-dengar begitu ya. Nah, saya pikir-pikir kan jadi kursi baca ya kursi benar juga ya begitu. Itu namanya jadi alat gitu. Betul, jangan gitu. Ya saya rasa apa tausiah, rekomendasi di MUI di Sumatera Barat tidak ada yang mengatakan offset di mana. Iya. Ulama luar tadi sudah saya jelaskan, iya, dari luar. Betul. Itu biasa kok, orang yang ngaji fatwa tahu itu masalah itu. Jadi bukan berarti dikotomi ulama luar. Sampai ada yang mengatakan saya juga berasal pulang ke kampung sendiri. Ini ada garis darah Minangkabau. Kita kan bukan bicara putra daerah dan tidak putra daerah. Iya, betul. Kan kita bukan bicara kesukuan. Iya, betul. Tapi dari luar dan ada di dalam itu menunjukkan wilayah domisili dan wilayah medan dakwah para dai. Yaitu menentukan dong di dalam mengambil keputusan jelas itu. Tapi umat ini gini Bu ya, kalau yang luar biasanya itu beberapa rekam jejak Buya ini kayak gini nih. Misalnya Buya itu benar-benar prinsip tabujul lalu terbelintang patah. Kalau kita lihat dulu kayak Buya ini ya, kan Buya seorang PNS dulu ya. Iya. Itu kenapa berhenti tuh Buya? Kan ini apakah memang faktor apa? Kan dulu kan nggak salah faktor jilbab, faktor apa juga ebo-ebo ke nasional. Iya. Ini seperti apa prinsip yang kenapa sampai begitu Buya memperjuangkan apa ini? Begini, saya sebenarnya tujuan utama saya tidak jadi pegawai. Oh gitu. Nah, jadi pegawai ini kalau tidak bisa dikatakan kecelakaan ya kebetulan. Nah, jadi begini, saya ketika tamat dari Mesir tahun 97, kemudian saya diajak oleh Bapak Dr. Andus Rusdi Nurdin waktu itu masuk ke MUI. Jadi organisasi yang saya geluti saja ya hanya MUI yang saya urus bermacam, karena saya termasuk yang berprinsip tidak usah banyak-banyak kalau tidak takamer. Oh gitu. Nah, ini saja semenjak dari Solo. Iya, Solo. Makanya kalau ada orang mengatakan MUI ini jabatan ya, mungkin saya termasuk yang karir ini. Dari kecamatan kabupaten itu. Di kabupaten itu dari komisi, kemudian ke ketua bidang, kemudian menjadi pelaksana tugas ketua umum, kemudian ke Sumbar, ketua fatwa lama masa Buya Nasrun Harun, kemudian terus Buya Samsul Bahri, nah terus baru ketua umum. Jadi begitu proses, dan memang itu yang menjadi cita-cita saya, berkiprah dalam dakwah. Itu saja. Apa Bu? Hanya itu, berkiprah di dalam dakwah. Berkiprah dalam dakwah. Nah, mengamalkan amanah ilmiah. Jadi amanah ilmiah ini bagi saya bukan profesi. Ini amanah ilmiah, bukan profesi. Dakwah itu amanah ilmiah, bukan profesi. Artinya kalau saya tidak diminta orang bicara, saya senang aja.
karena tidak ada tugas keilmuan yang akan saya sampaikan. Nah, makanya sampai hari ini kan sudah hampir jarang sekali saya memenuhi undangan-undangan keluar. Banyak undangan, tapi hampir tidak. Banyak, boleh dicek gitu. Wah, sekarang ini ada yang dari Batam, apa Agam, dan saya katakan saya tidak bisa. Ada surau Sydney, kan orang kita membuat surau di Australia, dan saya ikut dahulu mempromosikan surau itu untuk bantuan dan berbagai macam. Ikutlah di dalam apanya, menyampaikan itu kepada umat. Sampai hari ini sudah 3 kali mereka minta hadir. Nah, belum pernah saya penuhi sekalipun. Nah, termasuk juga berkeliling-keliling ceramah di sana. Tanya di Bukit Tinggi ini, ada tidak jadwal ceramah saya di luar surau? Khutbah pun tidak ada sampai sekarang. Dahulu pernah ada beberapa titik ya, ada 3 titik, Al-Ikhwan, kemudian Nurul Ikhlas, Tengah Jua, 3. Sekarang tidak ada lagi. Saya di surau aja. Berarti untuk mencari Buya ada di ya, di surau. Saya khutbah di surau. Kalau tidak ada kegiatan MUI, saya tidak ada kegiatan MUI keluar. Kalau tidak, saya di surau saja. Mengaji juga seperti itu, di surau saja. Kemudian di daerah lain, saya cuma sediakan waktu sekali sebulan untuk di kampung, di Solo, Masjid Agung Al-Muslimin. Kemudian di Padang. Di Padang itu karena itu jamaah sudah berapa tahun itu dibina ya. Dulu Masjid Tatahirin, kemudian pindah ke Masjid Samping Makan Pahlawan karena sudah sempit, akhirnya dibawa ke Masjid Al-Hakim sekarang. Di situ saja. Tidak ada keluar saya. Ada undangan masjid ini, maaf, saya tidak bisa berjanji. Kenapa? Saya khawatir tamu MUI ini tidak bisa dijadwalkan. Nah, tidak bisa terjadwal semuanya. Jadi kadang-kadang saya sudah berjanji, kemudian diingkari. Tidak semua jamaah bisa memaklumi itu. Kalau saya tidak datang, malah hadis yang pernah saya baca dilemparkan ke saya. Tuh, kan Buya itu yang ngajak ayatul munafik saras. Tanda orang munafik tigor, kayaknya ada ngamalkan Tuhan. Nah, kan repot jadinya. Nah, itu makanya. Ya, waktu kemarin saya hadir, waktu saya coba cari Buya yang ke Batam itu, ada bapak yang sama kita coba masuk ini dari Batam. Dia persatuan agama menurut saya. Iya. Karena banyak orang antrian untuk mencoba cari celah Buya di sini, rencana mau komunikasi, tapi kelihatannya padat sekali. Di depan saya beliau, saya mau cari Buya, saya mengajak ke Batam persatuan agam katanya. Iya, agam Bukit Tinggi. Yang sudah lama di Kalimantan kalau salah katanya. Iya, mungkin beliau dulu di Kalimantan. Iya. Baik Buya, ini rasanya luar biasa nih Buya, dahsyat sekali Buya. Buya, izin di closing statement ini pesan-pesan keumatan buat umat Islam, terutama mungkin kita di ranah Minang ini Buya. Saya rasa tidak ada niat ulama yang akan buruk sejauh dia menjalani atau memahami peran dan tugasnya. Ulama tidak berniat buruk kepada umat, kepada negerinya, dan tidak pula berniat buruk kepada kawan-kawan seperjuangannya. Namun walau bagaimanapun terkadang berat, namun sikap harus diambil sesuai dengan ketentuan keilmuan. Apalagi kalau komitmen sudah diikat, maka tugas untuk menjaganya adalah bahagian dari perjalanan kehidupan. Saya rasa itu. InsyaAllah luar biasa sahabat, dahsyat. Baik sahabat, dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama kita, Buya Dr. Haji Busrizal Ghazar LCMA MAG. Semoga dari penyampaian dan pemaparan tadi menjadi butiran hikmah, penyejuk, penerang hakikat yang sebenarnya kejadian. Yang jelas, bila kita tidak paham, jangan berkomentar, apalagi termasuk mengeluarkan kata-kata sesuatu kepada ulama kita. Ulama kita dalam artian yang tadi juga beliau sebutkan, siapapun itu, ulama di dalam, ulama di luar, yang penting ulama umat Islam. Diam itu lebih baik ketika tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, atau bertanya kepada ahlinya. Mungkin dalam hal ini kami juga kemarin bertanya Buya, akhirnya kami tanya ini. Terima kasih atas kesediaan waktu ini. Semoga berkah buat Buya, selalu sehat lahir batin buat Buya. Amin. Untuk mengurus keumatan ini. Mohon maaf kalau tidak terlayani. Ini sudah luar biasa Buya. Kita tutup Buya. Akhirnya saya Zulfahmi Adi. Ya, saya Gus Rizal Ghazahar mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.